Halo, assalamualaikum saudaraku, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan hari ini kita selalu semangat mencari rezeki yang halal demi beribadah kepada Allah sehingga kita diberikan kesehatan, kekuatan, keselamatan, serta umur yang barokah. Amin ya robbal alamin. Nah saudaraku, dalam video kali ini di Akbar Channel kita akan membahas tentang masalah pintu. Tentu di dalam keluarga kita masing-masing pasti memiliki pintu, baik pintu rumah, pintu kamar mandi, ataupun pintu lemari dan sebagainya. Tetapi kadang permasalahan yang sepele seperti ini kadang menimbulkan masalah yang besar dan terulang setiap hari. Ternyata kadang kita tidak tahu untuk menyelesaikan permasalahan ini kadang hanya memerlukan biaya yang sangat sedikit. Contohnya dalam kasus ini seperti misalnya terjadi di mana pintu itu tidak bisa menutup rapat kembali. Mungkin ini bisa disebabkan karena kesalahan tukang waktu memasang pintu, atau bisa jadi karena pada kunci pintu atau gagang pintunya sendiri sudah rusak. Jadi sehingga kita tidak bisa menutup rapat kembali pintu tersebut, dan ketika terkena angin pintu tersebut akan mudah terbuka sekali, bahkan tidak terkena angin pun pintunya sudah terbuka. Nah ini menyebabkan ketidaknyamanan. Kadang kita orang tua marah dengan anak, kadang keluarga jadi ribut gara-gara pintu yang tidak tertutup rapat ini. Mungkin takutnya akan masuknya hewan seperti tikus ataupun ular di dalam kamar atau di dalam rumah disebabkan karena pintu yang tidak tertutup rapat seperti itu. Jadi kali ini Akbar akan membahas tentang pintu kamar mandi. Tentu kita ketahui kalau saat ini atau sekarang ini banyak sekali pintu kamar mandi itu terbuat dari PVC atau bahan dasarnya plastik. Dan ini sangat mudah rusak sekali. Kadang cuma hanya dalam tempo waktu 1 tahun atau bahkan 6 bulan pintu tersebut sudah rusak pada gagang pintunya atau pada engselnya. Nah ini disebabkan karena bahan PVC itu sendiri makin lama itu akan getas dan mudah sekali untuk rusak atau pecah. Nah di sini kadang kita tidak sempat memperbaiki karena harus memanggil tukang atau seperti apa, dan menyebabkan kita biarkan saja permasalahan ini berlarut-larut setiap hari. Nah di sini Akbar akan berbagi bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut, dan ternyata penyelesaiannya sangat mudah sekali dan hanya membutuhkan biaya sekitar seribuan rupiah. Artinya tidak sampai 2000 dan permasalahan ini bisa kita selesaikan, dan kita tidak perlu memanggil tukang untuk membayar upahnya per hari. Mungkin cukup sekitar 15 menit atau bahkan 5 menit kita bisa pasang sendiri, gunakan sendiri, sehingga pintu kamar mandi ataupun pintu yang lainnya itu akan bisa menutup rapat kembali. Nah saudaraku, barangnya seperti ini kita kenal biasanya dengan nama capit udang atau capit kepiting, dan ini bisa kita dapatkan di toko bangunan ataupun di toko online. Kalau di toko online harganya sekitar 1.300 1.700, itu bermacam-macam, jadi tidak sampai 2.000. Di sini sudah terdapat 1 unit capit udang dan 4 buah sekrup untuk memasangnya, jadi sangat mudah sekali. Nah untuk capit udang ini sendiri terdiri 2 unit, yaitu alat penjepitnya sendiri seperti ini. Nah ini alat penjepitnya, dan ini adalah seperti knop untuk memasukkan dalam penjepitnya sehingga pintunya nanti nyangkut jadi rapat. Jadi prosesnya nanti langsung masuk saja seperti ini. Nah sudah masuk, jadi bisa kita lihat. Jadi prosesnya simpel sekali, tapi permasalahan pintu ini bisa selesai. Dan untuk cara pemasangannya, saksikan video ini. Nah ini adalah sebuah pintu kamar mandi yang berbahan dasar PVC atau plastik, yang sekarang sangat ngetren sekali, biasa digunakan di perumahan yang baru karena penggunaannya, pemasangannya yang begitu simpel. Namun kalau kita lihat, ternyata bahan PVC ini juga sangat mudah rusak. Nah di sini kita lihat pada pintu kamar mandi ini terbuka. Ini dikarenakan memang karena sudah tidak bisa mengunci. Bisa kita lihat, kita coba untuk menguncinya atau merapatkan pintunya, ternyata
langsung terbuka, dan kalau tertiup angin pun langsung terbuka lebar. Dan hal inilah yang kadang menyebabkan kita tidak nyaman, apalagi kalau misalnya ada tamu ataupun di rumah tersebut sedang berkumpul, rasanya tidak nyaman sekali. Nah, di sini kita sudah siapkan 1 buah capit udang beserta 4 buah sekrup. Kemudian kita siapkan sebuah obeng untuk memasang capit udang ke pintunya nanti. Sebelum capit udang kita pasang pada pintu kamar mandi, kita cek kembali apakah capit udang tersebut berfungsi dengan baik. Kita lihat kelengkapannya. Sebelum dipasang pada pintu kamar mandi, di sini kita lihat ada lubang skrup. Pada capit udangnya ada 2 buah lubang. Kemudian pada alat satunya lagi itu ada 2 buah lubang skrup yang akan menempel di pintu yang akan kita pasangkan. Dan alat ini juga sudah dipersiapkan dengan 4 buah skrup. Jadi sebelum dipasang kita tes dulu bahwa capit udang ini berfungsi dengan baik, baru kita pasangkan pada pintu kamar mandi. Dan untuk pemasangannya bisa di atas, di bagian depan, atau di samping kanan atas. Itu bisa kita pasangkan seperti ini. Atau juga seperti ini bisa dipasangkan. Setelah itu untuk sementara untuk merapatkan pintu kamar mandi kita gunakan kertas bekas. Kita gunakan untuk mengganjal agar pintu kamar mandi rapat sementara. Ini kita gunakan agar kita bisa menggunakan spidol untuk menandai bagian mana yang akan kita pasang skrup. Contohnya seperti ini akan kita pasang di bagian atas. Maka kita gunakan spidol untuk menandainya. Lalu kita siapkan obeng, sekrup, dan juga capit udangnya. Kita pasangkan langsung di bagian atas. Selanjutnya kita akan pasangkan satu lagi yang dari capit udang, yaitu bagian knotnya. Nah, kita sudah tandai tadi dengan spidol, maka langsung saja kita akan pasangkan. Nah, setelah kita pasangkan knotnya pada daun pintu kamar mandi, artinya selesai sudah cara pemasangan capit udang. Dan di sini kita akan buktikan bagaimana cara kerjanya. Kita tutupkan pintunya dan bisa kita lihat bahwa capit udangnya mengunci dengan kuat sehingga pintu kamar mandi ini sudah rapat, tidak ada celah lagi. Di sini bisa kita lihat.
Kita coba untuk dibuka dan kita tutup kembali, jadi mendorongnya juga tidak begitu sulit. Jadi saudaraku, untuk menggunakan capit udang ini begitu mudah. Sekarang pintunya sudah rapat, walaupun ditiup angin, artinya sudah aman, tidak terbuka sendiri. Nah, untuk selanjutnya Om Akbar akan membagi tips bagaimana cara memasang pintu kamar mandi sehingga pintu kamar mandi tersebut dapat awet hingga puluhan tahun. Karena kita sudah mengetahui bagian pintu kamar mandi yang mana yang mudah rusak. Yang pertama adalah bagian grendel pintu, ini mudah sekali rusak. Kemudian pada bagian gagang pintu, nah di sini kita tidak menggunakan gagang pintu, tetapi kita gunakan yang model tempel, jadi bisa lebih awet untuk digunakan. Tetapi bagi saudaraku, untuk kedua alat tersebut tidak perlu khawatir, karena apabila terjadi kerusakan pada bagian ini tentu ada yang jualnya, termasuk pada grendel ini pun sudah ada yang jual terpisah. Tipsnya agar pintu kamar mandi menjadi awet hingga puluhan tahun, yaitu ketika pertama kali kita akan memasang kusen pintu ini ataupun daun pintu ini, yang pertama pada kusen ini kan kosong. Nah, di sini kita akan masukkan adukan semen dan pasir. Untuk takarannya terserah saudaraku, yang jelas ini akan kita isi bagian kiri dan bagian kanan, kita isi dengan adukan pasir, kita masukkan. Karena dengan cara inilah maka kipet ataupun yang kupu-kupu yang menempel pada kusen ini sendiri akan menancap begitu kuat sehingga tidak akan menyebabkan kipet atau engsel ini menjadi pecah. Karena walaupun sudah getas pun pintu kamar mandi ini tidak akan berpengaruh, karena kita tahu bahwa salah satu penyebab yang sering rusaknya pintu kamar mandi yaitu engsel ini mudah lepas, yang disebabkan karena pada kusen tersebut itu kosong. Jadi getas plastiknya sehingga baut-baut yang ada pada kusen ini itu akan mudah longgar dan menyebabkan kusen ini pecah. Inilah yang sering terjadi. Karena itu dalam pengerjaannya pada awalnya tadi kita harus mengisi kusen ini dengan adukan pasir dan semen sehingga dia akan padat di dalamnya. Nah, untuk rumah yang sudah terpasang kusen pintu fiber untuk kamar mandinya, tentu kusennya ini masih dalam kondisi kosong, dan untuk itu kita perlu mengisi kusen tersebut dengan adukan semen pasir. Jadi kita bisa buat lubang untuk memasukkannya dari atas. Kemudian kita bisa gunakan corong untuk memasukkan adukan semen pasir tersebut. Lalu kita bisa tutup kembali setelah semen pasir tersebut sudah penuh. Dan ini bisa kita terapkan pada kusen di sebelah kanannya, sehingga keduanya akan penuh dengan adukan. Dan ini akan memperkuat kusen tersebut seperti kusen kayu pada umumnya, termasuk ketika kita memasang grendel pintu dan juga gagang pintu tersebut akan menjadi awet. Nah, itu adalah tips dari Om Akbar, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Nah, saudaraku, demikian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di rumah tangga kita, sehingga membuat rumah tangga kita lebih tenang, lebih adem, lebih nyaman. Dan juga bagi saudaraku yang sudah menonton video ini, tentu Om Akbar ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas subscribe, like, komen, dan sebagainya, membuat Om Akbar lebih bersemangat membuat video yang lebih bermanfaat lagi
Dan jika ini mau dibagikan kepada saudara kita yang lainnya, silakan saja, mudah-mudahan akan menjadi amal jariah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.